Lampu di basecamp desa itu temaram, berpendar kuning lembab. Udara malam dingin, tapi suasananya lebih dingin lagi karena cara para warga menatap para pendaki yang baru tiba. Raffi menggendong carrier paling besar, wajahnya penuh percaya diri, seolah gunung hanyalah tanjakan biasa. Di teras basecamp, Pak Darsa, tetua kampung, menggelar peringatan terakhir. Suaranya berat, pelan, seperti bicara dari dalam sumur. Gunung ini tidak suka orang sombong, katanya, menatap langsung ke mata Raffi. Jangan ambil apapun dari tanah. Batu, bunga, ranting, semuanya bukan milikmu. Raffi tersenyum kecil. Iya, Pak, kami paham. Pak Darsa belum selesai. Kalau ada yang manggil nama kalian dari arah gelap, jangan jawab. Dita mengangguk serius, Arman menelan ludah. Tapi Raffi hanya mengganti posisi berdiri, merasa itu sekadar mitos untuk menakuti pendaki baru. Tetua itu menatapnya lebih lama. Dan satu lagi, jangan bicara kotor di jalur. Kata buruk bisa jadi undangan. Raffi terkekeh pelan. Pak, kita cuma mau naik, bukan nyari masalah. Pak Darsa tidak tertawa. Ia hanya membawa lentera mendekat, cahaya kuningnya memantul di wajah Raffi. Kau boleh meremehkan kami, nak, tapi jangan meremehkan gunung. Dia tahu siapa yang datang. Suasana jadi hening sejenak. Lalu, ibu pemilik warung dekat basecamp keluar, menaruh teh hangat. Ia memandangi Raffi sambil berkata lirih, gunung punya mata sendiri, dan telinga sendiri. Jangan buat dia menoleh. Raffi tetap tersenyum tenang, meski dadanya sedikit mengeras oleh rasa yang tak ia akui. Ia meneguk teh, lalu bangkit sambil meraih carrier. Sudah ya, Pak? Doakan aman. Pak Darsa hanya menjawab dengan suara serak. Aku doakan, kau kembali sebagai orang yang sama. Tidak semua pendaki bisa begitu. Angin malam lewat, membawa bau tanah basah. Seakan gunung menunggu. Pagi buta, udara gunung menggigit seperti pisau dingin. Embun menempel di tali carrier ketika Raffi memimpin langkah pertama memasuki jalur pendakian. Ia berjalan paling depan, senter di kepala memantulkan cahaya ke batang-batang pinus. Raff, pelan dulu, kata Dita dari belakang. Nafasnya masih diatur. Terlalu cepat ini, tambah Arman. Raffi hanya menjawab tanpa menoleh, kita ngejar waktu. Nanti siang angin naik. Kalau lambat, dingin makin parah. Ia terus mendorong langkah. Di antara suara dedaunan, hutan terasa lebih sepi dari seharusnya. Burung tidak berkicau. Bahkan suara ranting retak terdengar jelas, seolah jalur itu sedang didengarkan sesuatu. Sesekali Raffi bergumam kesal. Ini akar kok banyak banget, bikin capek. Ia menendang satu akar yang menyembul. Akar itu goyang, tapi tidak patah. Dita memperingatkan, jangan kasar, Raff. Jangan tendang-tendang. Raffi tertawa kecil. Akar ya akar. Gak bakal ngadu ke siapa. Tak lama setelah itu, mereka tiba di turunan kecil menuju sungai. Raffi berhenti sebentar dan minum, lalu membuka bungkus permen dan melemparkan plastiknya begitu saja ke semak. Arman spontan bersuara, "Hei, jangan buang sembarangan." "Relas, cuma kecil," jawab Raffi.
Suara air sungai yang biasanya gemericik, terdengar aneh. Lebih lambat. Seperti suara itu ditarik panjang. Ketika mereka menyeberang sungai, Dita tiba-tiba berhenti. "Raf, lihat ini." Di tanah, ada jejak kaki manusia. Berbaris lurus. Tapi jejak itu tidak menuju ke atas, melainkan mengarah kembali ke arah mereka, lalu berhenti tepat di belakang batu besar. Seakan seseorang berdiri di sana semalaman, memperhatikan. Arman menelan ludah. "Ini pendaki lain?" "Pasti," jawab Raffi cepat, meski wajahnya mulai menegang. Namun saat mereka menoleh ke arah batu besar itu, tidak ada siapapun. Tanaman di belakangnya tidak terinjak. Dan jejak kaki itu berakhir begitu saja. Seolah seseorang berjalan, lalu menghilang. Raffi menarik napas panjang, tersenyum tipis untuk menenangkan teman-temannya. "Ayolah, jangan takut. Itu cuma jejak lama." Tapi saat mereka kembali melangkah, hutan terasa sedikit lebih dekat. Sedikit lebih sunyi. Dan entah kenapa, seolah mengikuti langkah Raffi dari belakang. Matahari mulai naik melewati pucuk-pucuk pohon, tapi sinarnya tidak pernah benar-benar masuk ke jalur yang mereka lalui. Cahaya merambat lemah, seperti ditahan sesuatu di antara dedaunan. Raffi tetap memimpin, mengatur langkah seolah ia tahu jalur lebih baik daripada peta yang ia bawa. Saat melewati tikungan berbatu, pandangan Raffi tertarik pada sesuatu yang berkilau di tanah. Sebuah batu merah kecoklatan, bulat, tersusun alami seperti marmer kecil. Cantik. Tidak biasa. Bagus juga ini, gumamnya. Dita langsung menegur, "Raf, jangan ambil apapun dari gunung." "Beneran?" Raffi memungut batu itu. Beratnya dingin, aneh, seolah pernah direndam di air es. "Itu cuma batu," katanya. "Buat kenang-kenangan aja." Arman menggeleng. "Kita udah dibilangin, loh, jangan ngambil barang." Raffi menjawab sambil memasukkan batu itu ke saku. "Udahlah, jangan paranoid." Begitu batu itu masuk ke kantong, angin yang tadinya tenang tiba-tiba berembus keras, seperti meniup dari satu arah saja. Daun-daun bergoyang cepat padahal langit cerah. Dita merapatkan jaketnya. "Raf, kamu ngerasa nggak?" Suasananya berubah, bisiknya. Raffi pura-pura tidak dengar, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa meter kemudian, suara krek, 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 terdengar dari belakang. Langkah kaki. Ritmenya mengikuti langkah mereka. Arman menoleh cepat. Siapa itu? Sunyi. Mereka melanjutkan jalan. Tapi langkah itu tetap ada. Selalu 3 langkah setelah mereka berhenti. Selalu bergerak ketika mereka bergerak. Dita menunduk memperhatikan tanah. Gak ada jejak tambahan. Kok bisa ada suara? Raffi mencoba tertawa, tapi suaranya pecah. Hah? Mungkin hewan. Namun saat mereka berbelok, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, seolah tepat di belakang kepala mereka. Duk, duk, duk. Dita menahan napas. Arman merapat ke Raffi. Raffi berdiri diam, memaksa suaranya tegar. Oke, siapapun di belakang, keluar. Tidak ada yang keluar.
Tapi dari balik hutan yang gelap, terdengar bisikan lirih. Sangat pelan, tapi cukup untuk membuat kulit mereka merinding. Balikan, kembali. Raffi menatap ke arah hutan, dan menantang. Terserah siapapun kau. Kita tetap naik. Saat itu juga, angin berhenti mendadak. Benar-benar mati. Seperti gunung menahan napas, menunggu langkah berikutnya. Malam turun lebih cepat dari seharusnya. Tidak ada senja panjang, tidak ada warna jingga, cahaya hilang begitu saja, seolah seseorang mematikan saklar langit. Raffi mendirikan tenda dengan tangan sedikit gemetar, meski ia menyembunyikan ketakutannya di balik nada suara yang tegas. Dita duduk sambil memeluk kedua lutut. Raf, ini aneh semua. Dari tadi aku merasa kayak ada yang ngikutin. Arman menambahkan, suara langkah itu, nggak mungkin hewan doang. Halah, Raffi mencoba menertawakan, kalian terlalu masuk ke cerita warga. Namun sejak ia mengambil batu merah tadi, kantong celananya terasa dingin seperti membawa es. Ia diam-diam memeganginya, batu itu berdenyut halus seperti punya nadi. Angin mulai menipis. Suara hutan memudar. Biasanya malam di gunung penuh suara serangga. Tapi malam ini, hutan benar-benar diam. Terlalu diam. Setelah makan seadanya, mereka masuk tenda. Raffi berbaring dengan lampu kepala redup. Di luar, kabut turun perlahan seperti tangan putih merayap masuk ke celah-celah tanah. Jam berjalan. Tenda bergetar halus. Lalu, suara itu datang. Pelan sekali. Dari arah pepohonan belakang tenda. Raffi. Suara itu bukan suara Dita. Bukan suara Arman. Dan bukan suara manusia. Arman langsung terduduk. Raf, kau dengar? Dita menutup mulut dengan kedua tangan, matanya membesar. Raffi mencoba tak panik. Pasti cuma suara angin. Namun suara itu memanggil lagi, lebih dekat. Seperti seseorang menempelkan mulutnya ke kain tenda. Raffi, kemari. Dita mulai menangis. Jangan jawab. Tapi karena pikirannya sedang kacau, karena ingin terlihat berani, dan karena ia ingin membuktikan bahwa itu cuma imajinasi. Raffi menjawab. Siapa? Begitu kata itu keluar, udara langsung berubah seperti membeku. Api kecil di luar padam dengan suara ces pelan. Tanah bergetar pelan seperti sesuatu besar berjalan mendekat. Dari balik pepohonan, tiba-tiba terdengar suara napas panjang, dalam, berat. Seolah sesuatu yang tidak terlihat sedang menarik udara tepat di luar tenda mereka. Lalu, hutan kembali sunyi. Lebih sunyi daripada sebelumnya. Dan di hati ketiga pendaki itu, mereka tahu sesuatu telah mereka buka. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dijawab. Pagi datang tanpa suara burung, tanpa matahari yang benar-benar muncul. Hanya cahaya abu-abu pucat, seperti pagi yang belum selesai diciptakan. Raffi keluar tenda lebih dulu. Udara dingin menempel di kulitnya seperti kabut yang enggan pergi. Ia menatap jalur pendakian di depan, lalu terdiam. Raf, kenapa bengong? Tanya Arman sambil mengucek mata. Raffi menunjuk lurus ke depan. Jalur, hilang.
Dita keluar dengan wajah masih pucat sisa tangis semalam. Hilang gimana? Ia membeku. Tanah yang kemarin jelas terlihat sebagai jalur pendakian, dengan bekas pijakan, tanda panah warna merah, bahkan batu-batu kecil yang dirapikan, semua menghilang. Diganti dengan hamparan tanah lembab yang mulus, seolah seseorang meratakan seluruh jalur dengan telapak tangan raksasa. Tanda catnya mana? Harusnya di pohon itu ada, gumam Arman. Pohon yang dimaksud masih berdiri, tapi batangnya polos, tanpa ket, tanpa bekas goresan. Seolah tidak pernah disentuh manusia. Raffi merasa perutnya terpelintir. Tadi malam mungkin kita salah lihat jalur. Raf, Dita mendekat, suaranya bergetar, jalur itu masih ada waktu kita bangun tenda. Ini bukan salah lihat. Mereka berjalan memutar mencari tanda lain. Tidak ada. Bahkan jejak kaki mereka sendiri hilang. Waktu kita datang, tanahnya lembut. Seharusnya jejak kita nempel, kata Arman panik. Raffi mulai marah, bukan pada hutan, tetapi pada rasa takutnya sendiri. Ya udah, kita naik sedikit lagi, pasti ketemu jalur utama. Dita memegang lengan Raffi. Jangan asal, Raf. Gunung ini beda. Dari kemarin sudah kasih tanda. Raffi menepisnya. Kita cuma tersesat. Gak ada yang aneh. Baru ia melangkah 3 meter, kabut turun cepat dari arah kiri, menutup pohon-pohon seperti selimut licin. Kabut itu bergerak, bukan terbawa angin, melainkan mengarah ke mereka. Arman mundur. Raf, kabutnya ngikutin. Raffi menatap kabut itu lama. Detik itu juga ia sadar, jalur tidak hilang karena alam. Jalur itu diambil. Diambil oleh sesuatu yang ingin mereka melangkah ke tempat yang salah. Ke tempat yang menunggu. Kabut merayap mengikuti langkah mereka. Bukan kabut biasa, ia seolah punya tujuan, seperti makhluk yang merunduk menunggu mangsa. Setiap kali Raffi menoleh, kabut itu berhenti, lalu bergerak lagi saat ia berbalik. Setelah 15 menit berjalan, mereka tiba di sesuatu yang membuat ketiganya berhenti serempak. Sebuah simpang 3. 3 jalur tanah, rapi, mulus, dan sama sekali tidak terlihat seperti jalur pendakian. Yang membuat bulu kuduk meremang. Simpang ini tidak ada kemarin. Tidak ada di peta manapun. Dita memegangi dada. Ini, jalannya muncul sendiri, Raf. Arman melangkah ke kanan. Yang ini terang banget. Cahaya entah dari mana membuat jalur kanan tampak hangat, seolah mengundang. Jalur kiri gelap, dipenuhi akar melintang, seperti mulut gua yang belum selesai membuka. Jalur tengah terlihat paling normal. Tapi ada satu hal janggal. Tanahnya lembab seperti baru saja dilewati seseorang. Bukan satu orang, banyak. Raffi mencoba terlihat tenang. Oke, kita ambil yang tengah. Pasti ini jalur utama. Dita menarik lengan Raffi, suaranya gemetar. Raf, jangan. Jalur tengah kayak, bekas diusap. Kayak ada banyak orang lewat, tapi nggak ninggalin jejak. Raffi menepis tangannya. Kita harus pilih salah satu. Yang penting jangan panik.
Arman mengangkat wajahnya tiba-tiba. "Dengar nggak?" Ketiganya diam. Dari arah jalur kanan, suara seperti seruling terdengar pelan. Lagu pendek, berulang, dan tidak manusiawi. Nada itu tinggi rendahnya tidak wajar, seperti dimainkan oleh seseorang yang tidak punya napas. Dita menutup mulut. Itu bukan bunyi alat musik manusia. Dari jalur kiri, terdengar suara krek, 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 seperti sesuatu berjalan dengan banyak kaki. Raffi menelan ludah. Ia terjebak. Jika ia memilih jalur kanan, mereka mengikuti suara yang memanggil. Jika ia memilih jalur kiri, mereka mengikuti makhluk yang berjalan tanpa ritme manusia. Ia memaksa berkata keras untuk menutupi rasa takut. "Kita ambil yang tengah. Sekarang." Begitu langkah mereka masuk, dari belakang, kabut menutup simpang itu perlahan. Seperti menutup pintu bagi orang-orang yang sudah terlanjur memilih. Begitu mereka masuk jalur tengah, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih berat, seperti mengandung air. Setiap helaan napas terasa lembab, dingin, dan aromanya bukan aroma hutan biasa. Ada wangi kemenyan samar. Ada bau bunga yang tidak tumbuh di gunung manapun. Raffi menoleh ke belakang. Jalur yang baru saja mereka lalui, yang lebar dan jelas, kini hilang ditelan kabut, berganti dinding pohon yang saling merapat. "Raf, jalurnya ketutup," bisik Arman, wajahnya pucat. Raffi tak menjawab. Ia tahu. Ia hanya tidak mau terlihat takut. Mereka terus berjalan pelan. Akar-akar di tanah membentuk pola aneh, seperti tulisan yang belum pernah mereka lihat. Setiap ranting yang patah mengeluarkan suara kering. Seperti patahan kaca, bukan kayu. Dita menggenggam tangan Raffi. "Aku nggak suka tempat ini. Kita harus putar balik." "Balik kemana?" Raffi berbisik lirih. Dari kejauhan, di antara kabut, muncul bayangan manusia berdiri diam. Hanya siluet. Tinggi, kurus, kepalanya miring ke satu sisi. Tidak bergerak. Arman berbisik, pendaki lain. Tapi naluri mereka mengatakan itu bukan manusia. Siluet itu hilang saat mereka berkedip. Di sisi kanan jalur, terdengar suara langkah. Bukan satu, banyak. Langkah-langkah kecil berlari, namun tidak terlihat siapapun. Tek 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 tek. Tek tek tek. Apa itu? Dita memeluk dirinya sendiri. Raffi berhenti mendadak. Di depan, jalur bercabang menjadi dua. Namun bukan itu yang membuatnya membeku. Di kiri dan kanan jalur, berjejer patung-patung batu setinggi pinggang. Patung itu berwujud manusia kecil, bermata cekung, dan kepala mereka menoleh ke arah yang sama. Ke arah Raffi. Seolah memerhatikan. Seolah menunggu. Arman berbisik, nyaris tak terdengar. "Raf, kita bukan lagi di jalur pendakian." Dari belakang mereka, suara napas berat muncul lagi, suara yang sama seperti di luar tenda semalam. Dan sebuah suara, sangat dekat, sangat dingin, bergumam. "Kalian sudah masuk, jangan lari." Suara napas itu hilang sekejap, seperti ditarik kembali ke dalam tanah.
namun hening setelahnya jauh lebih menakutkan. Jalur di depan mereka tiba-tiba melebar, seperti membuka diri. Kabut yang tadi padat perlahan menipis, dan di baliknya tampak sebuah desa. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, catnya kusam seakan terkena hujan berkali-kali tanpa pernah kering. Tidak ada asap dapur. Tidak ada suara ayam. Tidak ada kehidupan seperti desa manusia. Namun, ada orang. Beberapa sosok berjalan perlahan di jalan tanah. Mereka mengenakan pakaian serupa kain lusuh warna hijau pudar. Wajah mereka tenang. Terlalu tenang. Dan yang paling membuat dada Dita runtuh. Mereka tidak punya bayangan. Raf, mereka, Dita tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Diam, bisik Raffi, matanya tidak lepas dari satu sosok yang berdiri di depan sebuah rumah besar. Seorang lelaki tua, tubuhnya kurus dan tegap, wajahnya seperti wajah manusia, tapi matanya terlalu hitam, tanpa putih sama sekali. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka mendekat. Tiga pendaki itu saling menatap, tidak ingin maju, tapi juga tidak punya jalan kembali. Mereka melangkah pelan. Saat jarak tinggal beberapa meter, lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyumnya bukan senyum ramah, lebih seperti senyum seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Selamat datang, pendaki yang melanggar. Raffi tersentak. Kami tidak bermaksud. Tidak perlu berbohong, suara lelaki itu lembut, tapi dingin. Gunung kami tahu setiap langkah, setiap kata, setiap benda yang kalian ambil. Dita memegangi lengan Raffi sekuat yang ia bisa. Raf, dia tahu. Lelaki itu menunjuk ke sebuah rumah besar di tengah desa. Pintunya terbuka perlahan sendiri, seperti menunggu tamu. Raja penunggu ingin bertemu kalian. Arman berbisik, wajahnya keringat dingin. Raf, kita nggak boleh ke sana, rasanya nggak benar. Tapi jalan di belakang mereka mulai tertutup kabut. Menutup perlahan, seperti pagar yang mengunci. Lelaki tua itu menunduk sopan. Dan ingat, di desa kami, tidak ada yang bisa lari. Desa itu sunyi. Terlalu sunyi. Dan langkah mereka terasa seperti masuk ke mulut sesuatu yang sudah lama menunggu. Rumah besar itu bukan rumah, lebih mirip balai tua yang dibangun dari kayu hitam. Dindingnya dipenuhi ukiran. Bukan ukiran indah seperti di rumah adat, tapi ukiran bentuk-bentuk aneh, tangan tanpa jari, mata menangis, dan siluet manusia yang tampak seperti sedang jatuh dari langit. Pintu balai terbuka sendiri ketika mereka mendekat. Dita memegang lengan Raffi. Raf, jangan masuk. Suara Dita bergetar, tapi kabut di belakang mereka terus merapat seperti mendorong dari belakang. Raffi menelan ludah. Tidak ada pilihan. Begitu melangkah ke dalam, udara berubah drastis. Lebih dingin. Lebih padat. Seolah ada sesuatu yang bernafas di dalam ruangan. Arman berbisik, tempat apa ini? Di tengah balai, sebuah kursi batu berdiri. Di atasnya, duduk sosok tinggi kurus dengan kulit pucat, rambut panjang kelabu, dan mata yang gelap seperti lubang. Di kiri kanannya berdiri tiga sosok lain, lebih kecil, tapi sama menyeramkan, dengan wajah tanpa ekspresi. Lelaki tua yang menjemput mereka tadi berlutut. Yang mulia,
Mereka telah datang. Sosok di kursi batu itu membuka mata. Tidak ada putihnya. Tidak ada cahaya. Hanya hitam pekat, seperti sumur dalam. Ia berbicara dengan suara yang terasa di tulang, bukan di telinga. Kalian, pendaki baru. Kalian melewati batas yang tidak boleh dilewati. Raffi mencoba bicara. Kami tersesat, kami tidak tahu. Sosok itu mengangkat tangan tipisnya. Suara Raffi langsung hilang dari tenggorokannya, seperti ada yang mencabut kata-kata dari mulutnya. Gunung sudah memperingatkan. Kalian mendengar larangan. Namun kalian tetap berjalan dengan dada tinggi. Dita menangis. Arman memegangi lututnya agar tidak jatuh. Sosok di kursi batu itu mencondongkan tubuh. Dari dekat, wajahnya tampak seperti terbuat dari tanah kering, retak-retak namun hidup. Manusia yang sombong adalah makanan empuk bagi gunung. Raffi merinding. Makanan? Sosok itu tersenyum, senyum yang membuat ruangan makin dingin. Sebelum kami memutuskan apa yang akan diambil dari kalian, kalian akan diadili. Ukiran di dinding balai mulai bergetar pelan. Cahaya redup berubah menjadi warna hitam kebiruan. Dan perlahan, satu persatu sosok tanpa bayangan memasuki balai. Sidang para penunggu gunung baru saja dimulai. Satu persatu penduduk desa, makhluk tanpa bayangan, masuk ke dalam balai. Langkah mereka tidak berbunyi sama sekali, seperti tubuh ringan yang tidak memiliki berat. Mereka berbaris mengelilingi Raffi, Dita, dan Arman, membentuk lingkaran sepi, lingkaran yang terasa seperti jerat. Raffi mencoba mengatur napas, tapi dadanya terasa sesak. Ini, apa yang mereka mau? Bisiknya. Belum sempat Dita menjawab, suara berat dari sosok di kursi batu kembali merayap memenuhi ruangan. Kami akan menunjukkan apa yang kalian lakukan. Biar kalian mengingat sendiri dosa yang kalian abaikan. Balai tiba-tiba menggelap. Bukan gelap biasa, ini gelap yang membuat mata terasa seperti ditutup lumpur. Lalu di tengah ruangan, muncul cahaya samar. Membentuk bayangan Raffi, seperti proyeksi dari masa lalu. Suara Raffi sendiri terdengar, namun lebih nyaring, lebih kasar. Akar sialan. Ganggu jalan aja. Bayangan Raffi menendang akar. Kemudian adegan berubah, batang pohon yang ia pukul karena kesal. Plastik bungkus permen yang ia lempar ke semak. Batu merah kecoklatan yang ia ambil dan kantongi. Setiap adegan muncul seperti film yang dipaksakan, membuat Raffi ingin menutup mata. Dita menutup mulut, suaranya pecah, "Raff, itu semua nyata." Arman berbisik, "Mereka lihat semuanya." Sosok penjaga di kursi batu mengangguk perlahan. Gunung tidak butuh mata untuk melihat. Setiap langkah kalian menggores alam ini. Setiap kata kasar mengundang kami. Bayangan lain muncul, Raffi menjawab panggilan dari hutan. "Siapa?" Begitu kata itu terdengar, ruangan seperti bergetar. Sosok-sosok penjaga mengangkat kepala seperti serigala yang mencium bau darah. Sosok di kursi batu maju sedikit. Suara napasnya terdengar seperti angin yang menembus liang sempit. Pelanggaran paling besar adalah menjawab panggilan dari dunia yang bukan milikmu. Raffi gemetar. Aku tidak tahu.
Pikiranmu sombong, jawab sosok itu, suaranya menggema. Ketidaktahuan bukan alasan. Sombong adalah undangan. Semua sosok penjaga menunduk serempak, dan lantai balai bergetar halus. Dan karena itu, hukumanmu berat. Hening menelan balai. Lalu suara itu menambahkan, lebih dingin dari sebelumnya. Namun sebelum kami memutuskan, kami ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, Raffi. Sebuah lingkaran cahaya muncul di lantai, mengitari kaki Raffi. Cahaya itu bergerak, seperti menguji jiwanya. Sidang belum selesai. Ini baru awal dari penghakiman yang lebih gelap. Cahaya lingkaran di bawah kaki Raffi berputar semakin cepat. Warnanya biru kehijauan, warna yang bukan warna api, bukan warna lampu. Warna yang hanya muncul di tempat yang bukan dunia manusia. Dita memegang bahu Arman, tubuhnya gemetar hebat. Sosok di kursi batu menggerakkan jarinya perlahan. Seolah ia sedang menjahit udara. Raffi, manusia yang datang dengan dada tinggi. Kau melanggar 4 larangan besar. Setiap larangan disebutkan, dan balai bergetar halus. 1. Kau mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Batu merah di saku Raffi tiba-tiba terasa membara, seperti bara api menempel di kulitnya. 2. Kau membuang kotoran sembarangan. Gunung bukan tempat untuk dihinakan. Plastik bungkus permen muncul di udara, berputar-putar, lalu jatuh ke lantai seperti benda kotor. 3. Kau menjawab panggilan dari dunia yang tidak kau kenal. Dari sudut balai terdengar kembali suara lirih. Raffi. Suara itu membuat Dita menangis terseduh. Dan 4. Sosok itu berhenti sejenak, menatap tepat ke mata Raffi. Tatapan yang menembus seperti besi panas menembus es. Kau membiarkan kesombongan memimpin langkahmu. Lingkaran cahaya naik sedikit, menyinari wajah Raffi. Ia merasa seluruh tubuhnya ditelanjangi, bukan secara fisik, tetapi batinnya dipaksa telanjang. Maaf, suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Aku nggak paham, aku cuma ingin terlihat hebat, potong sosok itu. Cuma ingin memimpin tanpa mendengar. Cuma ingin cepat tanpa memahami. Raffi menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tidak bisa menyangkal. Ia tahu mereka benar. Hatinya sendiri tahu itu sejak larangan pertama yang ia abaikan. Sosok itu berdiri perlahan dari kursinya. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia manapun. Ketika ia berdiri, bayangan panjangnya memenuhi seluruh balai, membuat ruangan seolah menunduk kepadanya. Kami, penjaga gunung. Kami tidak membunuh tanpa alasan. Kami tidak mengambil jiwa tanpa hak. Ia melangkah turun satu anak tangga. Tapi kau, Raffi, kami harus memutuskan apakah kau layak kembali atau layak hilang. Balai menjadi begitu sunyi hingga detak jantung terdengar jelas. Lalu ia berkata, hari ini kami beri pilihan, bukan untuk hidupmu, tapi untuk sifatmu. Dan pengadilan itu berubah dari menghakimi menjadi menghancurkan ego. Begitu keputusan diumumkan, lantai balai yang sebelumnya keras berubah menjadi permukaan licin seperti tanah basah. Cahaya biru kehijauan di bawah kaki Raffi padam, digantikan kegelapan yang terasa hidup.
Dua sosok penjaga mendekat, tubuh mereka tipis seperti bayangan yang ditarik keluar dari dinding. "Bawa dia," ujar sang penunggu dengan suara serak dalam. Mulai pembersihan. Raffi berusaha mundur, tetapi kekuatannya seperti disedot. "Dita." "Arman," panggilnya, putus asa. Dita mencoba berlari ke arahnya. "Raf, jangan ambil dia. Ambil aku aja." Namun penjaga yang lain mengibaskan tangan, dan Dita terpental ke belakang tanpa disentuh. Arman merangkulnya sebelum ia jatuh. Raffi diseret ke pintu belakang balai, pintu yang tidak terlihat dari awal. Begitu pintu terbuka, udara dingin dari dalam membuat napas mereka seperti membeku. Tempat itu bukan ruangan, melainkan hutan lain, versi gelap dari hutan yang mereka lalui. Pohon-pohonnya bengkok, seolah tumbuh sambil menjerit. Akar menjalar di tanah seperti ular tidur. Para penjaga menunduk hormat pada ruang itu, seakan sedang menyapa makhluk lebih besar. "Di sini," kata salah satu penjaga, suaranya seperti ranting patah. "Keangkuhan dibersihkan." Mereka melemparkan Raffi ke tanah. Tubuhnya tersungkur, wajahnya basah oleh lumpur dingin. Begitu ia mencoba bangkit, akar-akar di tanah bergerak, merayap ke lengannya, membelit pergelangan, menariknya kembali jatuh. "Jangan lawan," kata penjaga itu lagi. "Nafasmu akan kembali jika sifatmu mengecil." Raffi menjerit ketika akar-akar itu mengencang. Bukan melukai, tetapi memaksa diam, memaksa tunduk. Suara dari balik kabut terdengar, bukan suara manusia. Suara-suara kecil, berbisik. "Lepaskan kemarahanmu. Lepaskan kesombonganmu. Lepaskan dirimu." Dita menangis melihatnya dari pintu balai. "Raf, kamu kuat? Kamu dengar aku? Kamu harus kuat." Raffi tak bisa menjawab. Tanah menahan tubuhnya, akar menahan tangannya, dan suara-suara itu masuk ke kepalanya tanpa permisi. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, Raffi benar-benar merasa kecil. Dan di hutan gelap itu, pembersihan baru saja dimulai. Pembersihan tidak selesai dalam satu malam. Tidak dalam satu hari. Tidak dalam satu musim. Raffi tidak tahu sudah berapa lama ia berada di hutan gelap itu. Langit di atasnya tidak pernah berubah, selalu warna hijau gelap, seperti melihat dunia dari dasar sumur. Tidak ada matahari. Tidak ada bulan. Hanya cahaya samar yang entah datang dari mana. Setiap kali ia terbangun, ada makhluk kecil berjaga di dekatnya. Makhluk seukuran anak kecil, tubuhnya kurus seperti ranting, wajahnya datar tanpa mulut. Mereka mengawasi, tanpa berkedip, tanpa bergerak. Ketika Raffi mencoba berdiri, mereka menunjuk akar-akar yang harus ia rapikan. Tugas-tugas kecil tapi menyakitkan. Mengangkat batu yang retak, membersihkan jalur air, menyusun ranting-ranting yang patah. Tugas yang terlihat sederhana, tapi setiap kali Raffi menggerutu atau mengumpat, angin dingin menghantam tubuhnya, membuat dirinya tersungkur dan tubuhnya seperti diperas dingin dari dalam. "Kenapa kalian lakukan ini?" gumam Raffi suatu hari, suaranya serak. "Kenapa aku harus begini?" Salah satu makhluk kecil menoleh. Meski tidak punya mulut, suaranya terdengar langsung di kepala Raffi.
karena kau datang dengan dada yang terlalu tinggi. Raffi terdiam. Makhluk lain berjalan mendekat dan menyentuh dada Raffi dengan ujung jarinya. Sentuhannya dingin seperti salju. Hati keras, tidak bisa diajak pulang. Raffi tidak punya kekuatan membantah. Ia hanya duduk, menatap tanah yang becek, merasakan betapa kecil dirinya di hadapan alam yang hidup. Hari berikutnya, ia disuruh merawat sebuah pohon muda. Akar pohon itu halus, rapuh. Saat ia menyiramnya dengan air dari batu cekung, makhluk kecil itu berkata, "Kau rusak yang besar, maka rawat yang kecil." Kata-kata itu sederhana, tapi masuk ke dalam dirinya seperti belati. Untuk pertama kalinya, ia mulai meminta maaf, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Mengerjakan tugas tanpa marah, tanpa mengeluh, tanpa tergesa. Malam itu, saat ia duduk sendirian, ia sadar sesuatu. Ia tidak lagi merasa ingin naik gunung. Ia hanya ingin pulang, menjadi manusia yang tidak menyakiti apapun. Dan ketika perasaan itu muncul, angin dingin yang biasanya menghukumnya tidak datang lagi. Setelah rasa amarahnya mereda, para makhluk kecil itu mulai membawa Raffi lebih jauh ke dalam wilayah gaib. Tidak lagi untuk menghukumnya, tapi untuk mengajarinya. Namun pelajaran mereka bukan dengan kata-kata manis. Semua pelajaran datang lewat rasa takut, luka kecil, dan pemaksaan untuk melihat dunia dengan cara yang benar. Hari itu mereka membawanya ke sebuah lembah kecil. Tidak ada suara burung. Tidak ada hewan. Hanya pohon-pohon kurus yang berdiri seperti manusia yang lama mati dalam posisi berdoa. Salah satu makhluk kecil memanggilnya dengan gerakan tangan. Ia menunjuk ke sebuah batu besar yang tertutup lumut hijau tebal. Batu ini patah, suara mereka terdengar langsung di kepala Raffi. Karena manusia pernah duduk di atasnya sambil tertawa. Raffi menyentuh batu itu. Permukaannya dingin, tapi terasa seperti kulit. Seperti batu itu hidup. Makhluk itu menatapnya tanpa mata berkedip. "Kau juga?" tertawa di jalur. "Kau pikir gunung ini panggung?" Raffi menunduk. "Aku nggak tahu kalau itu bisa menyakitkan." Makhluk itu mengangguk, gerakannya lambat seperti boneka kayu. Karena manusia hanya tahu sakit kalau dirinya yang disakiti. Kata-kata itu menghantam keras. Raffi merasa seolah dadanya terbuka. Ada rasa malu yang mengalir pelan, tajam. Pelajaran berikutnya lebih berat. Mereka membawanya ke sungai kecil. Airnya jernih, namun ketika Raffi mencoba minum, air itu berasa pahit, seperti tanah yang terluka. Makhluk itu berkata, "Setiap sampah yang kalian buang, berjalan sampai ke sini." Raffi memandang air itu lama, seperti melihat wajahnya sendiri memantul dengan mata yang berbeda, mata yang lelah dan bersalah. Sore hari, para makhluk membawa Raffi ke pinggir hutan tempat angin selalu berputar. Di sana, mereka memintanya berdiri diam, mendengarkan. Awalnya ia tidak mendengar apapun. Lalu perlahan, ada suara samar, seperti keluh kesah. Bukan manusia, bukan hewan. Lebih seperti napas panjang gunung itu sendiri. Suara yang selama ini ia tidak pernah mau dengar. Di titik itu,
Raffi menangis untuk pertama kalinya sejak tiba di dunia gaib itu. Tanpa suara. Hanya air mata yang jatuh ke tanah lembab. Dan untuk pertama kali pula, makhluk kecil itu menyentuh bahunya pelan, bukan menghukum, melainkan menenangkan. Pelajaran mereka jelas. Gunung bukan tempat untuk ditaklukkan. Gunung adalah tempat untuk menghormati. Hari itu datang tanpa tanda. Langit gaib yang selalu hijau gelap tiba-tiba berubah menjadi warna emas kusam, seperti mata yang membuka untuk pertama kalinya setelah lama tertutup. Makhluk-makhluk kecil berhenti bergerak. Angin yang biasa berputar pelan kini diam total, membuat hutan terasa seperti ruang tertutup tanpa napas. Salah satu makhluk kecil menatap Raffi dan berkata dalam pikirannya, "Waktumu tiba." Raffi menelan ludah. Ia sudah berubah, setidaknya ia berharap begitu. Tapi mendengar kalimat itu, lututnya terasa lemas. Ia tahu ini bukan sekadar ujian. Ini penentuan apakah ia pantas kembali ke dunia manusia atau ikut menghilang seperti pendaki lain. Mereka membawanya melewati lorong akar, melewati sungai pahit, melewati tempat ia merawat pohon muda. Semua tempat itu kini sunyi, seolah sedang menonton langkahnya. Akhirnya mereka tiba di balai hitam lagi. Namun kali ini ruangan itu berbeda. Lebih luas, lebih gelap. Ukiran-ukiran di dinding bergerak pelan, seperti bernapas. Sosok penunggu gunung duduk di kursi batu yang sama, tapi aura di tubuhnya jauh lebih kuat, seperti kabut yang memadat. Dita dan Arman tidak ada. Raffi sendirian. "Duduk," kata penunggu. Suara itu membuat tulang belakang Raffi bergetar. Ia duduk di tanah dingin, menunduk. "Ucapkan," perintah penunggu. "Apa yang kau pahami dari semua hukumanmu?" Raffi menghela napas. Suaranya serak, namun ia bicara perlahan. "Aku datang dengan niat salah. Aku merasa gunung itu cuma tempat singgah, tempat pamer, tempat foto. Aku meremehkan larangan. Aku pikir semua itu cuma mitos untuk menakuti pendaki baru. Aku salah." Ia berhenti, memejamkan mata. "Aku melukai tanah, merusak akar, membuang sampah tanpa peduli. Aku tidak pernah sadar kalau setiap langkahku menyakiti sesuatu." Penunggu tidak bergerak. Raffi melanjutkan dengan suara yang pecah. "Aku ingin pulang, bukan untuk sombong. Bukan untuk memamerkan cerita. Aku ingin pulang, sebagai orang yang bisa meminta maaf. Dan memperbaiki apa yang kutinggalkan." Hening panjang. Sangat panjang. Lalu penunggu berdiri. Bayangannya memenuhi seluruh ruangan. "Perubahanmu nyata, tapi tidak sempurna." Raffi menunduk. "Jika aku harus tinggal di sini, aku terima." Penunggu mengangkat tangan. Lorong kabut terbuka di belakang Raffi. "Tidak. Kau pulang." Raffi terkejut. Penunggu menatapnya tajam. "Tapi ingat, waktu di duniamu tidak menunggumu." Tulang Raffi terasa dingin. Namun ia mengangguk. Ia siap menghadapi apapun. Lorong kabut yang terbuka di belakang Raffi tampak seperti retakan tipis di udara, semacam pintu yang tidak dibuat dari kayu atau batu, tapi dari cahaya abu-abu yang berkedip pelan. Udara dari lorong itu dingin,
tapi bukan dingin yang menusuk. Lebih seperti dingin ruang kosong yang sudah lama tidak disentuh siapapun. Makhluk-makhluk kecil berdiri di kiri dan kanan, memberi jalan. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Seolah seluruh dunia gaib itu menahan napas. Penunggu gunung menatap Raffi dengan mata hitam pekatnya. Langkahmu pulang akan terasa ringan. Ia berhenti sebentar, lalu suaranya merendah, gelap. Namun bebanmu akan terasa lebih berat setelah itu. Raffi menelan ludah. Apa maksudnya? Pergilah, jawab penunggu, mengabaikan pertanyaan itu. Raffi berjalan perlahan ke arah lorong. Semakin dekat ia melangkah, semakin ia merasa tubuhnya seperti ditarik kedua arah. Satu ingin kembali, satu ingin tetap tinggal. Saat ujung jarinya menyentuh kabut, suara lirih terdengar dari belakang. Jangan lupakan gunung ini, atau dirimu akan kembali tersesat. Raffi menoleh, hanya sedikit, dan melihat para penjaga menutup mata, seperti memberi salam perpisahan yang tidak pernah mereka lakukan untuk manusia lain. Langkah terakhir ia ambil, dan dunia berubah. Kabut menelan tubuhnya, mencabut seluruh suara dari telinganya. Tidak ada angin. Tidak ada tanah. Hanya gelap. Detik berikutnya, ia merasakan tanah keras di bawah kakinya. Udara segar. Bau pinus. Suara sungai. Ia membuka mata. Ia kembali ke hutan manusia. Ke jalur pendakian yang ia kenal. Tapi ada yang salah. Matahari begitu tinggi, terlalu tinggi. Daun-daun lebih lebat. Pohon yang ia ingat tumbang kini berdiri tegak. Dan jalur yang dulunya kecil kini melebar seperti jalur baru yang dibangun bertahun-tahun kemudian. Raffi menatap sekeliling, napasnya tersengal. Ini bukan hari yang sama, bisiknya. Ia meraba kantongnya, batu merah yang dulu ia ambil tidak ada. Sebagai gantinya, hanya ada lumut lembab yang menempel di tangannya. Lumut yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Ia mulai turun gunung dengan langkah cepat, jantungnya memukul dada. Semakin ia turun, semakin jelas perasaan itu. Gunung tidak mengembalikannya ke waktu yang ia tinggalkan. Ada sesuatu yang menunggu di bawah sana. Dan ia takut mengetahuinya. Raffi turun gunung dengan langkah berat. Setiap tikungan jalur terasa asing. Pohon-pohon yang dulu ia hafal posisinya, hilang, tumbang, atau berubah bentuk. Bahkan batu besar yang dulu menjadi tempat ia dan tim beristirahat, kini penuh lumut tebal seperti tidak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Semakin ia turun, rasa tidak nyaman semakin kuat. Seperti gunung sedang menjauh darinya. Seperti dunia menata ulang posisi. Ketika akhirnya ia tiba di gerbang jalur pendakian, ia terpaku. Basecamp tidak sama. Bangunan warung kayu milik Bu Mira kini berganti bangunan beton. Plang nama Basecamp terlihat baru, bertahun lebih muda dari yang ia ingat. Dan yang paling membuatnya menggigil. Foto dirinya terpajang besar di papan pengumuman, bersama tulisan, Rafif Adnan pendaki hilang, 7 tahun belum ditemukan. Kakinya langsung goyah. Mulutnya kering. Aku hilang 7 tahun? Seorang lelaki keluar dari dalam basecamp, melihat Raffi berdiri seperti hantu. Mas?
Lelaki itu memicingkan mata, seperti melihat sesuatu yang tidak mungkin. Ia mendekat perlahan. Maaf, Mas, namanya siapa?" Raffi menelan ludah yang rasanya pahit. "Raffi. Rafif Adnan." Lelaki itu mundur satu langkah, wajahnya pucat seketika. "Tidak mungkin. Mas Raffi hilang 7 tahun lalu." Semua tim pencarian nyerah. Kuburan kosong sudah dibuat. Warga yang lain berdatangan, satu persatu berhenti dengan wajah terkejut, sebagian ketakutan, sebagian seperti melihat hantu. Dari belakang kerumunan, seorang wanita tua berjalan perlahan. Matanya berkaca-kaca. Wajahnya penuh garis lelah. "Bu Mira," suara Raffi pecah. Wanita itu gemetar mendekat. Tiba-tiba ia menyentuh wajah Raffi dengan tangan yang dingin. "Ini, kamu beneran? Kamu masih hidup?" Air mata turun begitu saja dari matanya. "Raffi, nak, kamu hilang 7 tahun. Ibumu?" Suara itu patah. Raffi merasa seluruh dunia runtuh di atas bahunya. "Aku? Berapa lama aku di sana?" Bu Mira menangis, memeluknya erat seakan takut ia hilang lagi. "Kami nyari kamu setiap musim. Tapi gunung gak pernah kasih tahu kamu masih ada." Raffi menutup mata. Napasnya pecah. Gunung memang tidak berbohong. Waktu tidak menunggumu. Berita kepulangan Raffi menyebar cepat. Warga desa berdatangan, sebagian menatapnya seolah ia bukan manusia, sebagian lagi menahan air mata haru. Namun di balik semua itu, ada kenyataan pahit yang menunggu. Ibu Raffi telah wafat 3 tahun lalu. Kabar itu menghantamnya lebih keras dari semua hukuman yang pernah diberikan para penunggu. Ia berdiri lama di depan pusara ibunya, yang dibuat tanpa jenazah, hanya tanah kosong dan batu nisan. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah yang kini sunyi. "Bu, maafin aku." Suaranya pecah, terendam angin sore. Di desa, rumahnya kini ditempati keluarga jauh. Teman-temannya sudah menikah, punya anak, atau pindah ke kota. Dita dan Arman tidak pernah kembali ke jalur pendakian setelah kejadian itu. Ingatan mereka tentang Raffi samar, seperti mimpi buruk yang tidak mau terbentuk utuh. Raffi kembali, tapi dunia tak lagi menyediakan tempat untuk dirinya yang lama. Beberapa malam setelah pulang, ia duduk sendirian di tepi hutan. Angin gunung menyelinap melalui dedaunan, membawa aroma tanah basah. Aroma yang pernah membuatnya takut, kini terasa seperti salam lama. Ia menatap lereng gelap di kejauhan. Dalam keheningan itu, seolah ia mendengar bisikan lembut dari dunia lain. "Pulangkan apa yang tidak kau bawa." Raffi mengangguk pelan. Sejak hari itu, ia tidak lagi mendekati gunung untuk menaklukkan. Ia mendekati untuk menjaga. Ia mulai membantu base camp, menuntun pendaki baru, membersihkan jalur, memperbaiki papan larangan. Ia menjelaskan dengan suara tenang bahwa larangan bukan sekadar mitos, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menghormati sesuatu yang lebih tua dari manusia. "Gunung itu hidup," katanya pada pendaki pemula. "Kalau kau sombong, kau hilang. Kalau kau hormat, gunung akan pulangkan kau." Orang-orang sering bertanya, "Mas Raffi, apa benar kau hilang 7 tahun?"
Ia hanya tersenyum tipis. 7 musim. Malam-malam tertentu, ia melihat kilasan kabut di antara pepohonan. Bukan mengundang, hanya mengingatkan bahwa ada dunia lain yang pernah memperbaikinya. Dengan cara paling gelap, paling sakit, dan paling jujur. Dan Raffi tahu satu hal. Ia kembali bukan untuk menjadi pemenang gunung, melainkan penjaganya.